Hai semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan 40 soal persiapan tes matematika untuk SPMB Polterstis tahun 2024. Video ini merupakan part ketiga yang akan kita bahas adalah nomor 21 sampai 30. Soal-soal di video ini sudah sesuai dengan kisi-kisi SPMB Polterstis sesuai dengan standar dari soal 5 tahun terakhir dan dilengkapi rumus serta cara cepat. Nah, soal-soal di sini merupakan TO yang diadakan oleh channel ini. Bagi teman-teman yang belum ikut TO-nya, silahkan gunakan link berikut atau cek di description box. Karena ini merupakan TO2, maka juga ada TU1-nya dong. Nah, TO1 linknya juga ada di description box. Silahkan dicoba ya. Oke, kita bahas soal nomor 21. Titik 2A, negatif A diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat perputaran titik 1,1. Jika hasil rotasi adalah 2 ditambah A, negatif 2, maka nilai A adalah. Nah, ini merupakan soal tentang transformasi geometri. Yang kita perlukan adalah rumus rotasi dengan sudut alfa dan pusat A, B. Rumusnya sebagai berikut ya. Nah, dari soal titik X, Y-nya yang 2A, negatif A, alfanya 90 derajat secara positif karena berlawanan arah jarum jam. Kalau searah, sudutnya menjadi negatif. Pusat perputaran A, B berarti 1,1 adalah A, B dan hasil rotasi itu X aksen, Y aksen. Lalu kita susun sesuai dengan rumus. X aksen, Y aksen adalah 2 ditambah A negatif 2 sama dengan cos 90 negatif sin 90 sin 90 cos 90 dikali dengan X kurang A berarti 2A dikurang 1 Y dikurang B berarti negatif A dikurang 1 ditambah AB 1, 1. 2 ditambah A negatif 2 sama dengan nilai cos 90 itu 0. Nilai sin 90 itu 1 berarti menjadi negatif 1. Sin 91 cos 90 0. Dikali dengan 2A kurang 1 negatif A kurang 1 ditambah 1, 1. 2 ditambah A negatif 2 sama dengan ini kita kalikan secara perkalian matriks 0 dikali 2A dikurang 1 hasilnya 0 ditambah negatif 1 dikali negatif A dikurang 1 jadinya A ditambah 1. Baris kedua 1 dikali 2A kurang 1 jadinya 2A kurang 1 0 dikali minus A kurang 1 habis ditambah dengan 1, 1. Nah, ini kita lanjutkan ya. Penjumlahannya dengan cara menjumlahkan yang setempat. A ditambah 1 ditambah 1 jadinya A tambah 2. 2A dikurang 1 tambah 1 jadinya 2A. Nah, di sini kita dapatkan kesamaan matriks yang bisa kita samakan adalah pada baris kedua minus 2 sama dengan 2A berarti A sama dengan minus 2 per 2. A sama dengan negatif 1. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 22, jika X pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah X dikurang 4 dibagi X dikurang 1 dan X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah B dibagi X dikurang 2 mempunyai sisa yang sama. Tentukan nilai dari A dikurang B yang mungkin. Nah, ini soal tentang polinomial. Yang harus kita ingat adalah sisa pembagian PX oleh X dikurang A itu SX sama dengan PA. Jadi tinggal kita substitusikan nilai X-nya ke dalam polinomial. Untuk polinomial pertama kita tuliskan sebagai PX ya. PX sama dengan X pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah X dikurang 4 itu dibagi oleh X dikurang 1. Dengan nilai X-nya adalah 1. Berarti SX-nya sama dengan P1 atau 1 pangkat 3 ditambah A dikali 1 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 4. Sama dengan 1 ditambah 1, 2 dikurang 4 jadinya negatif 2 ya. Sehingga SX adalah A dikurang 2. Nah, kemudian untuk yang polinomial kedua kita namakan QX. X-nya adalah X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah B itu dibagi oleh X dikurang 2. Maka X-nya sama dengan 2. Jadi SX-nya sama dengan Q2
2-nya kita substitusi ke X. Jadinya 2 pangkat 3 dikurang 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah B. Ini hasilnya 8 dikurang 8, 0, sehingga SX-nya adalah B. Karena dinyatakan sisanya sama, berarti kita bisa menyamakan A dikurang 2 sama dengan B. Karena yang ditanya A dikurang B, maka B-nya bisa kita pindah luaskan menjadi A dikurang B sama dengan positif 2. Jadi jawabannya C. Soal nomor 23, Ketua OSIS mengumpulkan data 100 siswa tentang olahraga yang disukai siswa. Terdapat 32 siswa yang menyukai basket, 20 siswa suka voli, dan 45 suka futsal. Ada 15 siswa yang suka basket dan futsal, 7 orang yang suka basket dan voli, dan 10 orang suka voli dan futsal. Sedangkan ada 30 siswa yang tidak menyukai ketiga olahraga tersebut. Banyak siswa yang menyukai ketiga olahraga tersebut adalah. Nah, di sini kita harus definisikan dulu himpunannya. Yang pertama, himpunan A untuk yang suka basket. Jadi NA adalah banyak siswa yang suka basket. NB banyak siswa yang suka voli, dan NC banyak siswa yang suka futsal. Nah, karena seluruh siswanya 100, berarti NS sama dengan 100. Kemudian NA 32 yang suka basket, NB 20 yang suka voli, dan NC 45 yang suka futsal. Nah, kemudian NA irisan C itu sebagai yang suka basket dan futsal sebanyak 15, NA irisan B adalah 7, dan NB irisan C sama dengan 10. Sedangkan yang tidak suka ketiganya kita tulis sebagai NA irisan B irisan C komplement sama dengan 30. Nah, di sini ada rumus cepat untuk mencari banyak himpunan kalau himpunannya ada 3, yaitu ini. Semuanya ditambah irisan 2 himpunan sama dengan lain-lain. Nah, kita tahu semua itu NS ya, berarti NS ditambah irisan 2 himpunan berarti NA irisan C ditambah NA irisan B ditambah NB irisan C. Sama dengan yang lain-lain berarti yang belum kita tuliskan. Berarti NA ditambah NB ditambah NC ditambah NA irisan B irisan C komplement ditambah yang A irisan B irisan C. Nah, NS-nya 100, kemudian ditambah 15 ditambah 7 ditambah 10 sama dengan NA-nya 32 ditambah 20 ditambah 45 untuk NC ditambah untuk yang komplement ini 30 ditambah dengan pertanyaan kita NA irisan B irisan C. Setelah kita jumlahkan, kita dapatkan 132 sama dengan 127 ditambah NA irisan B irisan C, maka NA irisan B irisan C sama dengan 132 dikurang 127, hasilnya 5. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 24, nilai dari limit X menuju 3 dari X kuadrat dikurang 11X ditambah 24 per X pangkat 3 ditambah X dikurang 30 adalah. Nah, di sini sepertinya tidak bisa kita faktorkan ya untuk penyebut. Jadi lebih baik kita pakai dalil hospital, yaitu menurunkan keduanya. Nah, jadi limit X menuju 3 dari turunan pembilang adalah X kuadrat turunannya 2X, minus 11X turunannya minus 11, 24 turunannya 0 atau habis. X pangkat 3 turunannya 3X kuadrat ditambah X turunannya 1, negatif 30 turunannya 0 atau habis. Lalu setelah diturunkan kita substitusi nilai X sama dengan 3. Berarti 2 dikali 3 dikurang 11 per 3 dikali 3 kuadrat ditambah 1. Hasilnya 6 dikurang 11 per ini 9 dikali 3, 27 ditambah 1. Minus 5 per 28. Jadi jawabannya A. Nomor 25, nilai dari limit X menuju 0 dari tan 2X cos 8X dikurang tan 2X per 16X pangkat 3. Nah, kalau limit yang trigonometri untuk X menuju 0, kita harus menjadikan semuanya itu berupa tan ataupun sin. Kalau seandainya ada cos berarti harus kita ubah. Nah, di sini kita bisa mengubah bentuk cos dengan rumus-rumus seperti ini, cos 2A ya atau sudut rangkap.
Nah, sebelumnya bentuk soal ini harus kita modifikasi dulu menjadi, karena di sini sama-sama ada tan 2x, maka boleh kita keluarkan tan 2x dalam kurung cos 8x dikurang 1 per 16x pangkat 3. Nah, di sini cos 8x bisa kita jabarkan atau kita ubah menjadi bentuk yang ada sinnya. Berarti kita gunakan rumus ketiga. Nah, kalau 2A itu menjadi A, berarti kalau 8x itu bakalan menjadi 4. Sehingga rumus cos 8x bisa kita jadikan sebagai 1 dikurang 2 sin kuadrat 4x. Kemudian kita gunakan di sini limit x menuju 0 dari tan 2x dikali cos 8x menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 4x dikurang 1 per 16x pangkat 3. Limit x menuju 0 sama dengan tan 2x. Kemudian satunya habis ya. Tinggal negatif 2 sin kuadrat 4x per 16x pangkat 3. Lalu ini kita jabarkan menjadi tan 2x dikali minus 2 sin 4x dikali sin 4x per 16x dikali x. Nah, kalau sudah berpasangan kita bisa menggunakan sifat atau rumus dari limit x menuju 0 untuk sin dan tan, yaitu sin dan tannya serta x itu tinggal kita coret aja. Sehingga hasilnya 2 per 16 minus 2 dikali 4 per 1, 4 per 1. Ini kalau kita sederhanakan 16 dibagi 4 dan 4 ini jadinya 1 ya. Maka hasilnya adalah minus 4. Jawabannya A. Nomor 26 turunan kedua dari Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 adalah. Nah, ini lumayan mudah ya. Pertama-tama kita turunkan, ini turunan pertamanya dy per dx sama dengan 3 dikali 2 itu 6x pangkat 1. Ditambah 4x turunannya 4, 1 turunannya 0. Atau dy per dx nya sama dengan 6x ditambah 4. Lalu untuk turunan kedua tinggal kita turunkan sekali lagi. 6x turunannya 6, 4 turunannya 0. Jadi jawabannya adalah A6. Nomor 27, nilai integral dari integral 3x kuadrat dikali x pangkat 3 ditambah 5 pangkat 11 dx adalah. Nah, di sini tampak bahwa ada dua fungsi di sini ya, yaitu 3x kuadrat dan x pangkat 3 ditambah 5. Karena pangkat yang x kuadrat ditambah 5 itu lebih tinggi 1 derajat daripada pangkat yang di luar, maka kita gunakan pemisalan. Kita misalkan U sama dengan x pangkat 3 ditambah 5, lalu turunannya du per dx sama dengan 3x kuadrat. Nah, di sini kita ambil bentuk dx sama dengan du per 3x pangkat 2. Lalu bentuk integral 3x kuadrat dikali x pangkat 3 ditambah 5 pangkat 11 dx itu bisa kita gunakan bentuk pemisalan tadi. Jadinya 3x kuadrat dikali u pangkat 11 dx nya menjadi du per 3x kuadrat. Nah, karena kita harus menyamakan variabel, maka 3x kuadratnya bisa saling membagi. Sehingga kita dapatkan integral u pangkat 11 du. Nah, di sini variabelnya sudah sama, berarti bisa kita lakukan integral seperti biasa. Sesuai dengan rumus, integralnya adalah 1 per 11 tambah 1, jadinya 12 u pangkat 12 tambah c. Atau 1 per 12 dikali U-nya kita kembalikan terhadap pemisalan, jadinya x pangkat 3 ditambah 5 pangkat 12 tambah C. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 28, jika diketahui rata-rata suatu data adalah 3 dan jangkauannya adalah 4, jika semua angka dalam data tersebut dikalikan 2 lalu ditambah 2, maka rata-rata dan jangkauan data yang baru secara berurutan adalah. Nah, di sini ada rata-rata lama ya, rata-rata 1 aja kita tulis sama dengan 3. Ini kan artinya adalah x1 ditambah x2 ditambah sampai xn per n sama dengan 3. Atau x1 ditambah x2 sampai xn sama dengan 3n.
Lalu juga diketahui jangkauan. Jangkauan itu R ya. Rumusnya adalah Xn dikurang X1 sama dengan 4. Nah, pertanyaannya adalah rata-rata baru jika datanya dikali 2 lalu ditambah 2. Nah, rata-rata barunya berarti adalah 2X1 ditambah 2 ditambah 2X2 ditambah 2 sampai nanti 2Xn ditambah 2 per N. Karena datanya tetap sebanyak N ya. Nah, agar kita bisa menggunakan data yang diketahui, maka kita keluarkan angka 2 yang menempel di X1, X2 sampai Xn. Jadinya 2 dalam kurung X1 ditambah X2 sampai Xn. Ditambah dengan angka 2 ini ada sebanyak N. Berarti kita tuliskan sebagai 2N per N. Nah, tadi diketahui bahwa X1 ditambah X2 sampai Xn itu nilainya adalah 3N. Berarti kita ganti menjadi 2 dikali 3N ditambah 2N per N. Sama dengan 6N ditambah 2N per N sama dengan 8N per N. Maka rata-rata barunya adalah 8. Nah, kemudian juga ditanya R barunya atau jangkauan yang baru. Berarti 2Xn ditambah 2 dikurang data terkecilnya 2X1 ditambah 2. Nah, kemudian bisa kita lihat bahwa yang 2 ini habis karena ada tanda kurang. Lalu bersisa 2Xn dikurang 2X1. Nah, sama dengan yang kita lakukan untuk rata-rata, angka 2-nya bisa kita keluarkan seperti ini. Nah, Xn dikurang X1 tadi nilainya 4. Berarti 2 dikali 4 hasilnya juga 8. Maka rata-rata baru dan juga jangkauan barunya adalah 8 dan 8. Jawabannya A. Soal nomor 29, perhatikan gambar berikut. Besar sudut ACB adalah. Nah, ACB yang ini berarti ya. Pertama-tama kita cari dulu nilai variabel Y-nya. Nah, pertama kita cari dulu sudut B yang ini. Sudut B karena dia berpelurus dengan 140 berarti sudut B ditambah 140 derajat sama dengan 180 derajat. Ini berpelurus. Sehingga sudut B sama dengan 180 dikurang 140 adalah 40 derajat. Kemudian pada segitiga kita tahu jumlah sudutnya adalah 180. Nah, berarti A-nya adalah Y ditambah 10 ditambah B-nya 2Y ditambah 10 dan C-nya 40 sama dengan 180 derajat. Kita dapatkan 3Y ditambah 60 sama dengan 180. 3Y sama dengan 180 dikurang 60 hasilnya 120. Y sama dengan 120 per 3. Y sama dengan 40. Maka sudut ACB yang merupakan 2Y tambah 10 sama dengan 2 dikali 40 ditambah 10. Hasilnya 90. Jadi jawabannya adalah D. Nah, ini ada cara yang lebih cepatnya ya. Yaitunya 140 ini merupakan jumlah dari sudut yang berdua ini. Nah, berarti Y ditambah 10 ditambah 2Y ditambah 10. 140 sama dengan 3Y ditambah 20. Nah, di sini kita dapatkan 3Y sama dengan 120, Y sama dengan 40. Nah, langsung dapat nilai Y sama ya. Nah, ketika udah dapat Y, pastinya dapat C. Jadi teman-teman bisa gunakan cara pertama yang sedikit panjang atau ingat rumus yang ini. Nomor 30, jika X dan Y memenuhi bentuk berikut, maka nilai X ditambah 2Y adalah. Nah, di sini bentuk persamaannya itu agak sulit ya. Tapi kita lihat bahwa penyebutnya itu bentuknya sama. Jadi kita misalkan bentuk 1/2X dikurang Y itu adalah A. Dan bentuk 1/X dikurang 3Y adalah B. Nah, setelah kita misalkan, bentuk persamaannya menjadi 2A dikurang 1B sama dengan 2. Dan 1A ditambah 3B sama dengan minus 5/2. Nah, ini kita lakukan eliminasi, namun kita samakan untuk koefisien dari A. Dengan cara ini dikali 1, ini dikali 2. Menjadi 2A dikurang 1B sama dengan 2
dan 2A ditambah 6B sama dengan minus 5. Dengan operasi kurang, 2A-nya hilang, kemudian tinggal negatif 7B sama dengan 7. B sama dengan 7 dibagi negatif 7 menjadi negatif 1. Kemudian kita cari B dari persamaan yang pertama saja. 2A dikurang 1 dikali negatif 1 sama dengan 2. 2A ditambah 1 sama dengan 2. 2A sama dengan 2 dikurang 1 yaitu 1. A sama dengan 1/2. Nah, setelah kita dapatkan A dan B-nya, maka kita kembali ke pemisalan. A setengah berarti 1/2 X dikurang Y sama dengan 1/2. Nah, setelah kita lakukan kali silang, ini kita dapatkan 2X dikurang Y sama dengan 2. Lalu 1/X dikurang 3Y sama dengan B, berarti minus 1. Sehingga dengan kali silang kita dapatkan X dikurang 3Y sama dengan minus 1. Nah, pertanyaannya adalah X ditambah 2Y. Bagaimana cara kita mencari X ditambah 2Y tanpa harus mengeliminasi kedua bentuk ini? Nah, bentuk X ditambah 2Y bisa kita modifikasi dari 2X dikurang Y dikurang X dikurang 3Y. Nah, coba lihat 2X dikurang X jadinya X, kemudian minus Y dikurang negatif 3Y menjadi positif 2Y. 2X dikurang Y tadi adalah 2 dan X dikurang 3Y adalah minus 1. Maka hasilnya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah C. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai nomor 30. Untuk video selanjutnya kita akan membahas nomor 31 sampai 40 atau sampai soal terakhir. Bagi teman-teman yang mau tanya jawab soal secara langsung, silahkan join channel Telegram, linknya ada di deskripsi ya. Kemudian nantikan part selanjutnya di channel ini dengan cara subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih sudah belajar di video ini, sampai jumpa.